وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Rasulullah menuju kepada salah satu pohon anggur yang ada di kebun itu. Fajalasa tahta dhilliha, duduklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah naungan pohon tersebut. Ila jidarin, bersandar kepada dinding dari kebun tersebut. Falamma jalasa ilaihi watma'anna, ketika Rasulullah sudah duduk dan suasana sudah tenang gitu kan, da'a bid-du'ail masyhur. Rasulullah kemudian berdoa kepada Allah yang doanya ini masyhur. Alladzi yadullu 'ala imtila'i qalbihi ka'abatan wa huznan, yang menunjukkan bahwasanya hatinya pada saat itu sangat penuh dengan kesedihan. Udah ditinggal wafat istri tercintanya, ditinggal wafat pamannya, mendakwahi Islam di luar Mekah jalan kaki gitu kan, tapi perlakuan yang dilakukan oleh orang-orang Taif seperti ini, gimana gak sedih ini? Jadi hatinya itu sudah penuh dengan kesedihan. Mimma laqiya minasyiddah, karena keburukan-keburukan yang dihadapi, yang dialami oleh Nabi SAW pada saat itu. Asafan ala annahu lam yu'min bihi ahad, yang membuat beliau tambah sedih lagi adalah gak ada satupun yang beriman, gak ada satupun yang menjawab dakwah tauhidnya Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Maka Rasulullah dalam doanya mengatakan, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati. Ya Allah, hanya kepada Engkau aku mengadukan kelemahan dari kekuatanku saat ini. Aku hambamu gak kuat, kekuatanku sampai di sini saja sudah. Wa qillata hilati, dan caraku untuk mendakwahi sudah sampai sini aja, sedikit sekali caraku. Aku nggak tahu cara apa lagi yang harus kulakukan. Wa hawani 'alan nas, dan rendahnya diriku, hinanya diriku di hadapan manusia. Dihinakan Rasulullah SAW pada saat itu semenjak kematiannya Abu Thalib kemarin. Ya Arhamar Rahimin, wahai Allah yang Maha Rahim, yang Arhamar Rahimin, di antara sekian makhluk Engkau yang memiliki kasih sayang, Engkau yang paling penyayang di antara yang memiliki kasih sayang tersebut. Anta Rabbul Mustad'afin, Engkau adalah Rabbnya orang-orang yang lemah. Wa anta Rabbi, dan Engkau adalah Rabbku, Tuhanku. Ila man takiluni, ya Allah, kepada apa lagi Engkau mewakilkan diriku ini gitu kan. Artinya Engkau menugaskanku untuk apa lagi setelah ini gitu. Kalau sampai pada detik ini orang-orang sudah menolakku gitu kan, gak ada lagi yang menerima dakwahku, kemana lagi Engkau harus menugaskan aku setelah ini gitu loh. Ila ba'idin yatajahhamuni, kepada tempat yang jaraknya jauh, di mana orang-orangnya memalingkan wajahnya dari saya. Am ila aduwin malakathu amri, atau Engkau akan menempatkanku, menugaskanku untuk menuju kepada musuh-musuh yang dia menguasai kondisiku saat ini gitu kan. Artinya kalau ke Taif ini sudah jauh-jauh orang-orang berpaling memalingkan wajahnya, kalau nanti kembali ke Mekah mereka sudah nyata-nyata memusuhi, dan posisi mereka itu sungguh menguasai keadaan yang aku berada di dalamnya saat ini. Tapi Rasulullah SAW masih bergembira. Kenapa? In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, kalau Engkau itu tidak marah kepadaku, aku nggak peduli dengan keadaan yang kayak gini. Asal Engkau nggak marah, Engkau mau apakan aku, mau nanti ditaruh yang di tempat yang jauh seperti itu, mau ditaruh di tempat yang dekat seperti meskipun nanti berhadapan dengan musuh-musuhku ini, aku nggak peduli, asalkan Engkau nggak marah. Walakin afiyatuka hiya awsa'uli,
Akan tetapi afiyah, perlindungan engkaulah, maaf dari engkau itulah yang lebih luas, yang aku harapkan akan melindungi diriku. A'udzu binuri wajhika, aku berlindung dengan cahaya wajah engkau, alladzi asyraqat lahu dhulumat, yang menerangi segala macam kegelapan. Wa saluha alaihi amrud dunya wal akhirah min antanzila bi ghadabuk, yang mana seluruh perkara dunia dan akhirat ini akan menjadi soleh, menjadi aman dari turunnya amarah engkau. Itu dengan apa tadi? Dengan cahaya wajah Allah Azza wa Jalla. Au yahillu alayya sakhatuka, dari turunnya kebencian engkau itu kepadaku. Maksudnya apa di sini ya Rasulullah? Berlindung dengan cahaya wajah Allah Subhanahu wa taala dari amarah Allah dan dari kebencian Allah Subhanahu wa taala. Lakal utba hatta tarda, engkau lah yang menguasai segala jenis, segala bentuk kesusahan dan kepayahan yang ada ini. Lakal utba hatta tarda, engkau yang menguasai segala jenis kesusahan yang ada ini sampai engkau meridhoi, diriku. Artinya segala kesusahan yang engkau berikan kepadaku, aku serahkan semuanya kepada engkau. Dan aku berharap keridhaan dari engkau. Wala haula wala quwwata illa bik, tidak ada haul, tidak ada upaya, wala quwwata, enggak ada kekuatan juga dariku, illa bika, kecuali dengan engkau Azza wa Jal, ya Allah Azza wa Jal. Inilah pengaduannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Ini sudah habis segala daya upaya yang saya lakukan, sudah sampai ini batas saya sebagai makhluk. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berdoa demikian, apa yang terjadi? Falamma ra'ahu ibna Rabi'ata taharrakat lahu rahmuhuma. Ketika melihat Rasulullah keadaannya sudah hancur berdarah-darah begitu, kemudian Allah Ta'ala alam ya, apakah kedua orang ini mendengar doanya Rasulullah pada saat itu atau tidak. Pokoknya ketika dia melihat keadaan Rasulullah, rasa belas kasihannya itu tergerak. Taharrakat lahu rahmuhuma. Siapa? Utbah ibn Rabi'ah dengan Syaibah ibn Rabi'ah ini. Akhirnya apa? Kalau dia yang langsung nolong kan gengsi, petinggi Quraisy gitu. Maka dipanggil budaknya, fada'u ghulaman lahuma nasraniyan. Maka budaknya yang tugasnya menjaga kebunnya itu dipanggil, sini kamu. Agamanya Nasrani, yuqalu lahu Addas, namanya Addas. Wa qala, keduanya mengatakan kepada Addas, wa qala lahu khudh qitfan min hadzal 'inabi wadhhab bihi ila hadzal rajul. Ambil beberapa petik buah anggur ini, kamu petikkan, coba kamu petik, terus kasih orang itu yang lagi berdarah-darah itu. Maka diambilnya oleh budaknya tadi yang bernama Addas tadi, yang beragama Nasrani tadi. Falamma wada'ahu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika ia meletakkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, madda yadahu ilaihi qailan bismillah thumma akala. Rasulullah kemudian menjulurkan tangannya untuk mengambil apa yang telah dihidangkan oleh Addas tadi, seraya mengatakan bismillah, baru kemudian beliau makan. Maka takjublah si Addas ini tadi mendengar kata-kata ini. Addas mengatakan apa? Inna hadzal kalam ma yaquluhu ahlu hadhil bilad. Penduduk negeri ini nggak ada yang pernah mengatakan ucapan ini gitu loh. Karena penduduk negeri ini semuanya penyembah berhala gitu. Nah, karena beliau agamanya Nasrani, ajarannya Nabi Isa alaihi salatu wassalam ada yang seperti ini. Maka beliau kenal ucapan bismillah ini karena diajarkan dalam agama Nasrani, agamanya Nabi Isa pada saat itu, untuk mengucapkan bismillah. Nah, orang Nasrani sekarang makan bismillah atau enggak tahu, ini ada pergeserannya mungkin. Pada saat itu Addas mengetahui kalam ini
ucapan ini ucapannya yang diajarkan para nabi-nabi terdahulu gitu loh. Nah, nggak mungkin perkataan ini ada di negeri ini gitu loh. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ayyil biladi anta? Anda sendiri dari negeri mana gitu kan. Wa madinuka? Agamamu apa? Kok dia takjub dengan perkataannya Rasulullah ini. Qala ana nasraniyun, saya seorang Nasrani. Min ahli Ninawa, dari negeri Ninawa. Negeri Ninawa itu kalau antum lihat di peta itu berada di Irak. Dia salah satu provinsi di Irak. Sebagian kecil dari negeri Ninawa ini nanti kotanya kota Mosul. Kayaknya hari ini kota Mosul ini termasuk yang terjadi konflik nih, ada antara ISIS sama Irak. Ya, kotanya di situ. Asalnya siapa? Adas ini tadi. Faqala Rasulullah min qaryatir rajulis salih Yunus ibnu Matta, dari desa seorang laki-laki yang soleh yang bernama Yunus ibnu Matta gitu kan. Qala lahu wa ma yudrika ma Yunus ibnu Matta? Anda tahu dari mana Yunus ibnu Matta itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzaka akhi. Dia saudaraku. Kana nabiyyan wa ana nabi. Beliau nabi, saya juga nabi. Fa akabba Addas ala ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yadayhi wa rijlaihi yuqabbiluhuma, langsung diraih oleh Addas. Kepalanya Rasulullah itu dipeluk dan diciumnya. Kemudian tangannya juga diraih, diciumnya. Kakinya Rasulullah diraih dan diciumnya gitu kan. Begitu gembiranya beliau berhadapan dengan Nabi yang sudah dijanjikan kedatangannya itu di dalam kitab sucinya. Langsung bergembira sekali apa yang dilakukan oleh Addas. Jadi karena beliau itu dari Ninawa, penduduk negeri Ninawa semuanya mengenal siapa Yunus ibnu Matta itu. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam namanya Allah abadikan di dalam Al-Quran, dan kemudian Allah jadikan nama salah satu surah. Allah sebut di dalam Al-Quran itu dengan sebutan Dhannun. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiba. Allah ceritakan Zunnun itu dikatakan nun itu hut. Hut itu ikan paus. Paus. Dikatakan Dhannun itu karena Allah mendidik Nabi Yunus pada saat itu ketika pergi dari kaumnya mughadiban, dalam keadaan marah. Bahasa kita ngambek gitu kan, ngambek sama kaumnya gitu. Ketika sudah ditinggal pergi, Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan perasaan takut di hati kaumnya di Ninawa itu, sehingga mereka hendak bertaubat. Tetapi Nabi Yunus alaihi salatu wassalam sudah pergi. Maka Allah Subhanahu wa taala utus makhluknya, yaitu Nun, ikan paus itu. Paus itu ikan atau bukan sih? Para pakar mengatakan paus itu bukan ikan gitu. Tapi gara-gara ada di laut dikatakan ikan. Karena paus itu melahirkan. Jadi dia bukan ikan, kalau ikan bertelur gitu. Kata para ahli biologi gitu. Nah, Allah utus paus tersebut, dan kemudian Nabi Yunus alaihi salatu wassalam ditelan oleh paus tersebut dan berada di dalam perut paus tersebut dalam beberapa hari, sehingga Allah takdirkan beliau keluar dan kembali kepada kaumnya, mendakwahkan Islam kepada kaumnya. Nabi Yunus sendiri sebenarnya adalah salah seorang dari Nabi Bani Israel, keturunan dari Akhi Yusuf Bunyamin. Jadi keturunan dari adiknya Nabi Yusuf, yaitu Bunyamin. Dan Allah Subhanahu wa taala tugaskan Nabi Yusuf untuk mendakwahkan Islam dari Ninawa. Jadi pergi dari Syam, negerinya di Palestina itu, pergi ke Ninawa untuk mendakwahi orang-orang Ninawa. Sampai di Ninawa, orang-orangnya menolak ajakannya, dan Nabi Yunus kemudian pergi, ya Allah tegur gitu loh. Mughadiban ini, kamu nggak boleh marah dengan kaummu seperti ini, bersikap bahasa mudahnya tadi kan ngambek gitu kan. Gak boleh yang demikian ini. Maka Allah Subhanahu wa taala tegur beliau, dan Allah kembalikan lagi, sehingga Allah mendakwahkan Allah jadikan Nabi Yunus mendakwahkan kembali
agama Islam ini di Ninawa. Akhirnya orang-orang Ninawa mengenal semua siapa Nabi Yunus